Warung kopi milik Pak Yono malam itu terasa lebih hidup dari biasanya. Asap dari tungku pembakaran arang melayang pelan, bercampur dengan aroma kopi hitam dan gorengan hangat. Di pojok warung, 4 pemuda duduk melingkar di bangku kayu panjang. Rudy, Aji, Doni, dan Joko. "Heh, Ji, gorenganmu habis semua tuh. Gak niat bagi-bagi tah?" Ucap Joko sambil mencolek pundak Aji. Aji nyengir. "Loh, siapa suruh ngobrol terus? Gorengan itu buat yang gercep, bro." Rudy terkekeh, menyeruput kopinya. "Besok kita libur kerja kan? Gimana kalau malam ini kita keliling kampung, cari angin segar?" Doni menoleh. "Keliling kampung tengah malam? Emang cari angin atau cari masalah? Hei, jangan serius amat. Lagian siapa tahu ketemu yang seru. Kampung ini kan katanya banyak tempat angker," ucap Rudy. Aji melirik ke arah sawah di belakang warung. Di ujungnya, tampak samar deretan pohon bambu yang bergerak perlahan tertiup angin. "Kalau ngomongin tempat angker, kalian pernah dengar nggak soal hantu gundul pringis?" Tanyanya pelan. Joko mengangkat alis. "Hantu gundul apaan?" "Gundul pringis. Hantu botak yang suka nyeringai. Giginya kelihatan semua, matanya gede. Kalau ketawa suaranya nyaring kayak cempreng tapi seram," jelas Aji. Nadanya sengaja dikecilkan seperti orang bercerita horor di acara radio. Doni mendesah. "Itu kan cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil." "Beneran ada, Don," kata mbahku. Dia pernah lihat waktu muda. Di kebun bambu dekat sumur tua itu loh. Aji menunjuk ke arah utara, di mana gelapnya malam menelan bentuk kebun dan sawah. Rudy menyandarkan tubuhnya. "Kebun bambu belakang rumah Bularti?" Aji mengangguk pelan. "Iya, mbahku bilang dulunya tempat itu biasa dipakai orang buat nyepi atau ritual. Tapi sejak kejadian aneh itu, nggak ada yang berani deket-deket lagi." Joko menatap kosong ke arah sana. "Gundul pringis ya?" Kedengerannya lucu, tapi agak bikin merinding juga. Aji menyeringai. "Lucu kalau belum ketemu. Tapi kalau udah lihat langsung, mungkin mulutmu nggak bisa berhenti gemeter." Angin malam berembus lebih dingin dari sebelumnya. Daun bambu di kejauhan berdesir lirih, seperti menyambut pembicaraan mereka. Rudy menatap kopi hitamnya yang mulai mendingin, lalu berkata pelan, "Kalau memang tempat itu angker, kenapa nggak kita buktikan malam ini?" Semua saling pandang. "Henning." Joko tertawa pelan. "Kamu serius?" Dan Aji hanya tersenyum. Senyum lebar yang tak kalah menyeramkan dari deskripsi hantu yang baru saja ia ceritakan. Doni mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya pelan tapi tegas. "Kita beneran mau ke sana. Tengah malam begini." Rudy mengangguk. "Iya, kenapa nggak? Toh cuma lihat kebun bambu. Lagian bareng-bareng gini, apa yang mau ditakutin?" Joko tertawa kecil, tapi terdengar kering. Biasanya orang yang ngomong gitu duluan yang lari kalau ada apa-apa." Aji menepuk lututnya. "Udah, ayo. Kebun bambu itu cuma 10 menit jalan kaki dari sini. Sekalian kita lihat apa bener masih ada sumur tua yang katanya ditutup pakai papan bekas peti mati." Rudy mendongak. "Apa?" Aji mengangguk pelan. "Iya, mbahku pernah cerita. Dulu ada sumur di sana, tapi pernah ada orang jatuh dan gak pernah ketemu jenazahnya. Warga tutup sumur itu pakai papan bekas peti. Katanya biar gak ada yang naik ke atas lagi." Joko menggeleng cepat. "Lah, ini kok malah tambah serem. Aku pikir kita cuma mau jalan-jalan." "Ya ini juga jalan-jalan. Tapi jalannya lewat tempat gelap," saut Rudy sambil berdiri dan menepuk-nepuk celana jeansnya. Doni menghembuskan napas panjang lalu ikut berdiri. "Ya udah, tapi kalau ada yang aneh, kita langsung balik." 4 pemuda itu berjalan menyusuri jalan setapak di pinggir sawah, hanya ditemani cahaya senter dari ponsel mereka. Suasana kampung makin sunyi. Suara jangkrik terdengar jelas. Sesekali diselingi bunyi kodok dari sawah yang terendam air. Saat mereka makin dekat dengan kebun bambu, udara mendadak lebih dingin. Daun-daun bambu bergesekan, menghasilkan suara lirih seperti bisikan. Rudy menghentikan langkah. "Lihat tuh, udah kelihatan ujungnya." Di depan mereka, pohon-pohon bambu menjulang tinggi, rimbun, seolah menutup langit. Batangnya bergoyang pelan, padahal angin hampir tak terasa. "Tempat ini beda ya auranya," gumam Joko, nyaris berbisik. "Merinding bro," tambah Doni. Sambil mengusap lengannya yang penuh bulu halus berdiri. Aji mendekat ke bagian yang lebih gelap, menyorotkan lampu ponselnya ke semak-semak. Sumurnya, harusnya di sekitar sini. Tiba-tiba terdengar bunyi krek dari balik rumpun bambu. Semua menoleh. "Siapa itu?" tanya Rudy cepat. Tak ada jawaban, hanya bunyi angin dan daun. Lalu muncul suara seperti seseorang tertawa pelan. Hihihi. Mereka semua membeku. Aji perlahan mematikan senter, menahan napas. "Kalian dengar? Itu barusan?" bisik Doni. Rudy mengangguk pelan. Suaranya kayak dari sebelah kanan. Tawa itu muncul lagi. Masih pelan, tapi kali ini terasa lebih dekat.
Joko mundur satu langkah. Kayaknya kita harus... Tiba-tiba, di antara batang bambu yang rimbun, cahaya ponsel Aji menangkap sesosok bayangan. Pendek, kepalanya botak, wajahnya nyeringai. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, bayangan itu menghilang begitu saja, menyatu dengan gelapnya malam. Semua terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Nafas mereka tercekat. Aji mematung, tangannya masih memegang ponsel yang kini bergetar pelan karena senter dari layar yang nyaris lepas dari genggamannya. Kalian lihat itu barusan? Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Joko mengangguk cepat, wajahnya pucat. Gundul, dia nyeringai, matanya kayak ngelotok ke kita semua. Potong Doni, wajahnya kaku. Rudi menelan ludah, matanya terus menatap arah bayangan tadi muncul. Gue pikir itu cuma cerita, tapi jelas-jelas gue lihat. Kepala botak, senyum lebar, dan suaranya, gumam Aji. Itu tawa cemprengnya, sama persis kayak yang mbahku ceritain. Daun-daun bambu kembali bergesek pelan. Tapi kali ini terdengar seperti bisikan yang merambat di antara dahan-dahan tinggi itu. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seperti kabut tipis yang menempel di kulit. Tiba-tiba dari arah belakang mereka, jalan setapak yang tadi mereka lalui, terdengar langkah kaki. Pelan, tapi jelas. Mereka semua menoleh bersamaan. Gak ada siapa-siapa, gumam Rudi. Tapi langkah itu terus terdengar. Kini seperti berputar mengelilingi mereka. Aji memutar badannya, berusaha menyorot senter ke segala arah. Siapapun itu, jangan main-main. Kita cuma lewat. Namun tak ada jawaban, hanya langkah dan suara desisan halus. Doni mencengkram lengan Joko. Bro, ini nggak beres. Kita cabut aja yuk. Joko mengangguk cepat. Setuju, sekarang juga. Mereka mulai melangkah cepat ke arah semula, tapi baru beberapa meter, Rudi berhenti. Tadi kita lewat sini kan? Aji menoleh. Iya, terus kenapa? Rudi menunjuk ke arah depan. Kok jalan setapaknya nggak ada? Ini rumpun bambu semua. Tadi nggak gini. Mereka menatap sekitar. Jalan yang semestinya terbuka kini berubah menjadi rapat oleh bambu. Tak ada celah, hanya gelap dan bayang-bayang. Halah, jangan bercanda Ruth, teriak Doni. Aku nggak bercanda. Dan dari balik kerimbunan itu muncul lagi suara. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Dari balik salah satu batang bambu muncullah wajah, bulat, gundul, matanya besar, melotot seperti tidak berkedip. Mulutnya menyeringai lebar, giginya penuh, tak ada satupun yang hilang, dan semuanya terlihat seperti gigi bayi, kecil tapi rapat. Wajah itu muncul begitu saja di sela bayangan. Tawa keras menyembur, membuat semua terlompat mundur. Joko jatuh terduduk, Doni berteriak panik, dan Aji langsung membalik badan, menarik Rudi paksa. Lari! Sekarang! Tanpa aba-aba lagi, mereka semua berlari, menembus semak, menerobos batang-batang bambu, tak peduli tubuh mereka tergores atau kaki terantuk akar. Yang mereka pikirkan hanya satu, menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Sementara di belakang, di balik gelap dan kabut, suara tawa itu masih menggema. Panjang, tipis, dan seperti menertawakan mereka yang berani masuk wilayahnya. Mereka berlari seperti kesetanan, napas memburu, tak peduli arah, asal jauh dari suara itu. Dari wajah itu, dari tawa pringis yang seperti menempel di kepala mereka, terus-menerus memekakkan telinga, walau mereka tak lagi berada di tengah bambu. Joko tersandung akar dan jatuh berguling di tanah. Doni segera membantunya berdiri. Bangun, Jok! Ayo cepet! Aku nggak tahu kita di mana. Joko panik, matanya liar melihat sekeliling. Ini bukan jalan tadi. Aji mencoba melihat peta di ponselnya, tapi sinyal hilang total. Kompas pun tak menunjukkan arah yang jelas. Jarum hanya berputar-putar seperti mabuk. Kompas gua gila, kita muter-muter di tempat, bentaknya. Kesal bercampur takut. Rudi memegangi dadanya yang naik turun cepat. Kayaknya, kita kejebak di lingkaran. Doni memandang sekeliling mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba dia melihat sesuatu di balik semak, lampu. Redup seperti cahaya lentera. Itu apa? Yang lain ikut melihat. Memang ada cahaya seperti dari rumah kecil. Rumah? Tanya Joko. Di tengah hutan bambu? Siapa tahu bisa minta tolong. Aji langsung berlari ke arah cahaya itu. Mereka mengikuti Aji, dan beberapa menit kemudian sampai di depan sebuah gubuk kayu tua, berdinding anyaman bambu, beratapkan seng berkarat. Di depannya tergantung sebuah lampu teplok yang berayun pelan. Assalamualaikum? Aji mengetuk dinding bambu. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum, ulangnya lebih keras. Masih sunyi. Rudi mendorong pintunya perlahan. Pintu reyot itu terbuka dengan bunyi krek yang panjang. Ruangan di dalam gelap, hanya cahaya lampu dari luar yang membuat bayangan samar perabotan tua terlihat.
Meja kayu lapuk, tikar anyaman di lantai, dan di sudut ruangan ada boneka kayu duduk bersila dengan wajah digambar senyum lebar. Kepalanya gundul, matanya 2 titik hitam. Mereka semua mundur 1 langkah. Wah, ini bonekanya. Kok mirip? Bisik Doni, jari menunjuk boneka itu. Gundul, pringis. Joko pelan sekali menyebutnya. Tiba-tiba lampu di luar mati. Seketika gelap total. Pintu tertutup sendiri dengan keras. Jendela kayu tertutup cepat. Suara tertawa tipis kembali muncul, tapi kali ini dari dalam ruangan. Hiiii! Mereka membeku, nafas tertahan. Suara itu tidak hanya satu, ada beberapa. Dari setiap sudut ruangan, dari balik langit-langit, dari bawah tikar, dari dinding bambu. Lalu, suara langkah kecil. Aji menyorotkan senter ponselnya ke boneka di sudut tadi. Kosong. Boneka itu menghilang. Rudi langsung mengeluarkan doa spontan, A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Lalu sesuatu muncul di balik meja. Wajah botak, senyum lebar, gigi rapat, matanya melotot, pringis! Boneka itu berjalan sendiri, tangannya bergerak patah-patah. Kepalanya miring ke kanan lalu ke kiri, seperti menilai mangsanya. Ya Allah! Doni langsung menghantam jendela dengan pundaknya. Kaca rapuh itu pecah. Ia berhasil keluar duluan. Yang lain menyusul, menerobos keluar meski tubuh terluka goresan pecahan. Mereka berlari ke arah semak, tak lagi peduli arah. Dari balik gubuk, suara tawa itu kembali memecah malam. Jangan lari, kalian sudah kuberi senyum. Suara itu melebur dalam gelap. Kaki mereka nyaris tak menyentuh tanah saat berlari. Semua tertuju pada satu hal, keluar dari kegelapan itu. Nafas tersengal, jantung serasa mau meledak. Luka goresan di tangan dan kaki tak lagi terasa. Adrenalin melenyapkan segalanya. Mereka baru berhenti setelah merasa tanah di bawah kaki mulai berubah. Tak lagi berakar, tapi lebih lunak seperti tanah basah. Di sekeliling mereka, semak-semak berganti menjadi rerumputan rendah. Tak ada bambu, tak ada suara pringis. Hanya keheningan. Di mana ini? Tanya Joko pelan menatap sekitar. Aji bersandar pada pohon, mencoba menenangkan detak jantungnya. Gak tahu, tapi setidaknya kita udah jauh dari gubuk itu. Rudi mengangkat kepala menatap langit. Langit masih sama gelapnya, tapi kayaknya kita nggak di tengah hutan bambu lagi. Doni jongkok memegangi lutut. Tadi boneka itu, dia jalan. Gak mungkin boneka bisa begitu. Bukan cuma jalan, Joko menambahkan, suaranya gemetar. Dia ngikutin kita, seolah tahu kita siapa. Semua terdiam sejenak, lalu Aji angkat suara. Aku ingat cerita mbahku dulu, tentang makhluk yang disebut gundul pringis. Kata beliau, dulunya dia bukan hantu, tapi manusia. Manusia? Doni melotot. Iya, seorang pawang hutan yang tinggal sendirian di tengah rimbun bambu. Namanya Jarmin. Ia ahli mantra, tapi ditakuti warga. Mereka bilang dia bisa membuat orang hilang, tanpa jejak. Joko menelan ludah. Terus, kenapa bisa jadi hantu? Konon, suatu hari ada anak kecil yang hilang saat main ke hutan bambu. Warga menuduh Jarmin. Mereka datang, membakar gubuknya. Tapi Jarmin nggak mati di situ. Ia kabur. Tapi sumpahnya terakhir sebelum menghilang, kalian semua akan tersenyum dengan mulut robek seperti aku. Doni menggeleng cepat. Astagfirullah, serem banget. Tapi, apa hubungannya sama boneka tadi? Gundul pringis dipercaya bisa menitis ke benda. Kadang boneka, kadang patung, kadang manusia. Aji menatap mereka satu persatu. Makanya kalau lihat senyuman aneh di tempat yang gak seharusnya, kabur. Itu tandanya dia ada di situ. Tiba-tiba angin dingin bertiup pelan. Daun-daun berdesir. Rudi berdiri pelan, waspada. Kalian denger gak? Semua terdiam. Suara gesekan rumput, tapi dari arah manapun mereka memandang, tak ada yang bergerak. Sesuatu merayap, bisik Doni. Di bawah kita, mereka menunduk. Rumput mulai terbelah pelan. Dari celah kecil di tanah, muncul sesuatu. Putih pucat, seperti ujung kepala, gundul. Lalu sepasang mata, melotot, tanpa kedip. Dan satu senyum. Senyum lebar itu merekah perlahan, hingga menutupi setengah wajah. Kalian sudah diberi senyum, kenapa tidak dibalas? Suara itu muncul dari bawah tanah, diiringi derak kecil seperti tanah retak. Joko berteriak dan menarik Aji. Lari, kemana aja. Yang penting jangan di sini. Tanah tempat mereka berdiri mulai bergerak, seperti ada sesuatu yang menggeliat di dalamnya, mencari jalan keluar. Tangan pucat menyembul, lalu satu lagi. Kini wajah gundul itu muncul utuh, tak ubahnya seperti patung bayi, dengan gigi sempurna dan senyum mengerikan. Tawa itu kembali tajam, menghujam telinga. Mereka semua terpental oleh ketakutan dan adrenalin, berlari ke arah semak yang entah menuju kemana.
Doni tak sanggup berdiri lagi. Lututnya gemetar hebat, pandangannya kabur oleh air mata dan keringat. Ia masih menatap pohon beringin itu, di mana wajah sahabatnya Rudy tergantung bersama boneka-boneka lain yang semua tersenyum mengerikan. Aji memegang bahunya, mengguncang pelan. Kita harus pergi dari sini, Don. Ini belum selesai. Joko berdiri sedikit lebih jauh, senter di tangannya bergetar. Dia bukan Rudy lagi. Apapun itu tadi, itu cuma cangkang. Rohnya mungkin udah. Doni menutup telinga. Jangan ngomong gitu. Namun tiba-tiba tanah di sekitar pohon beringin bergemuruh. Daun-daun berguguran. Ilalang di sekitar mulai layu seketika. Dari balik akar pohon tanah terbuka seperti sebuah lubang menganga. Udara dingin menyeruak keluar, membawa aroma busuk, amis, dan sesuatu yang lebih jahat. Kalian masih belum senyum. Suara itu datang lagi, kali ini dari lubang besar di bawah pohon. Perlahan, sesosok tubuh mulai merangkak keluar. Bukan manusia, tangan dan kakinya terlipat seperti laba-laba. Kulitnya putih kebiruan, kurus kering, dan wajahnya botak dengan mulut robek lebar sampai kedua sisi wajah. Gigi-giginya tersusun rapi seperti gergaji. Dan matanya, dua lubang gelap tanpa bola mata. Ia mendekat perlahan, merangkak seperti binatang, mulutnya terus tersenyum tanpa henti. Gundul, pringis. Joko tak tahan. Ia melempar batu besar ke arah makhluk itu. Tapi batu itu berhenti melayang di udara, lalu hancur jadi debu. Senyum kalian belum tulus. Aku bisa bantu. Robekkan bibir kalian. Pelan-pelan. Makhluk itu meloncat cepat, hampir tak terlihat, langsung berada di hadapan Doni. Nafas Doni tercekat, tangannya terangkat menutupi wajahnya. Namun sebelum kuku panjang itu menyentuh kulitnya, Aji menendang makhluk itu sekuat tenaga. Makhluk itu terpental jatuh ke tanah, lalu menjerit. Bukan kesakitan, tapi tertawa puas. Berani ya? Berarti kamu yang duluan. Tiba-tiba dari lubang besar itu muncul lebih banyak makhluk serupa. Tapi lebih kecil seperti anak-anaknya. Semuanya botak, mulut robek, dan mereka mulai mengepung. Joko menarik Doni. Lari sekarang! Mereka bertiga lari, menyusuri hutan yang terasa seperti tak berujung. Akar-akar pohon mencuat dari tanah seperti ingin menjegal kaki mereka. Ilalang bergerak sendiri, seperti tangan-tangan kurus yang mencoba meraih. Di belakang, terdengar suara langkah cepat yang berirama ganjil. 4 titik hentakan seperti seekor hewan. Tawa itu makin dekat. Senyum, senyum, semua harus senyum. Senter Joko padam. Kini hanya bulan yang menjadi cahaya mereka. Tapi entah kenapa, bulan tampak merah, seperti darah. Aji menoleh ke belakang. Makhluk itu kini berlari di dinding pohon, melingkar. Kadang di atas kepala mereka, kadang di samping, seperti tak terikat gravitasi. Dia main-main. Dia belum serius. Gumamnya. Tiba-tiba mereka sampai di tepi sungai. Arusnya deras. Batu-batu besar menghiasi sepanjang alirannya. Tak ada jembatan. Kita loncat! Teriak Joko. Arusnya kuat banget. Mau mati di sungai atau di tangan setan botak itu? Tak ada waktu. Mereka lompat satu persatu, menyusuri batu besar dan berpegangan pada dahan yang menggantung di atas air. Makhluk itu berhenti di seberang. Tidak mengejar. Hanya berdiri. Tersenyum. Tawa berhenti. Ia mengangkat tangannya tinggi. Dan semua boneka di pohon beringin yang kini tampak di kejauhan menghilang dalam sekejap. Hutan di belakang mereka seperti ditelan bumi. Dan suara lirih terakhir yang terdengar dari kejauhan. Kalian belum bebas. Belum sampai kalian benar-benar tersenyum. Malam itu langit mendung menggantung. Namun tak setetes pun hujan turun. Aji, Doni, dan Joko berjalan menyusuri jalan tanah yang kini terasa lebih panjang dari biasanya. Tubuh mereka luka-luka, napas berat dan kotoran tanah menempel di setiap jengkal pakaian. Namun tidak ada yang bicara. Diam, hening, seolah suara mereka pun takut untuk keluar. Akhirnya mereka menemukan sebuah pos ronda kecil yang kosong. Di situ mereka rebah, duduk bersandar dengan mata masih sesekali melirik ke belakang. Ini beneran nyata kan? Suara Doni akhirnya pecah pelan, nyaris seperti gumaman. Aji menjawab tanpa menoleh. Kalau mimpi, aku minta bangun sekarang. Joko memeluk lututnya sendiri lalu menggumam. Gundul pringis. Dia bukan hantu biasa. Dia bukan sekadar arwah penasaran. Dia sesuatu yang lebih tua, lebih purba. Aji menoleh cepat. Kamu tahu? Enggak. Tapi tadi waktu aku lihat matanya, entah kenapa aku merasa pernah dengar cerita tentang dia waktu kecil. Joko menatap ke tanah kosong. Waktu nenekku masih hidup, dia pernah cerita soal satu tempat di hutan yang dikeramatkan. Katanya, dulunya ada dalang wayang yang dihukum karena mengajarkan ilmu sesat. Dia bikin pertunjukan wayang dengan tokoh-tokoh buatan sendiri.
Bukan dari cerita Mahabharata atau Ramayana, tapi dari tokoh-tokoh senyum. Semua wajahnya tersenyum. Aneh, gak bisa ditebak siapa baik siapa jahat. Aji dan Doni terdiam. Dalang itu dibakar hidup-hidup di bawah pohon beringin. Tapi tubuhnya gak pernah ditemukan. Yang tersisa cuma kepala boneka yang tersenyum. Dan tempat itu? Tanya Doni pelan. Katanya, siapapun yang datang ke tempat itu dengan pikiran kosong atau niat main-main akan dibawa ikut jadi bagian dari pertunjukan. Wajah mereka akan tersenyum selamanya. Aji menelan ludah. Berarti kita udah diincar. Kita udah masuk panggung dia. Dan Rudy, bisik Doni. Mereka semua terdiam lagi. Malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara kentongan dipukul 3 kali. Mereka semua menoleh. Lalu terdengar suara kaki diseret pelan-pelan. Langkah mendekat ke arah pos ronda. Tok, tok, tok. Suara itu tak biasa. Bukan kentongan ronda biasa. Langkah itu makin dekat. Dan kemudian muncullah bayangan seseorang dari balik pohon. Wajahnya tak kelihatan. Ia mengenakan kain lusuh, tubuhnya bungkuk, dan membawa boneka wayang di tangan kanan. Boneka itu botak, tersenyum. Orang itu mendekat, perlahan menoleh ke arah mereka. Di bawah cahaya temaram lampu jalan yang hampir mati, wajahnya terlihat. Wajah dalang tua. Wajahnya tersenyum paksa, bibirnya dijahit. Tapi matanya menangis. Doni hampir pingsan. Dia, itu dia, dalang itu. Tiba-tiba boneka di tangannya bergerak sendiri. Mengangkat tangan, melambaikan jari-jari kayu kecil ke arah mereka. Selamat datang di babak baru pertunjukan. Seketika angin menerpa keras. Debu dan daun kering berputar. Langit merah darah. Dan dari belakang si dalang bermunculan sosok-sosok kecil yang mulai berdatangan. Dari segala arah. Anak-anak botak tersenyum berjalan pincang. Mereka menyanyi pelan. Senyum, senyum, sampai rohmu kaku. Lampu padam. Suara mereka makin keras. Pringis, pringis. Aji terbangun dengan napas tersengal. Matanya menatap langit-langit pos ronda yang kini terang oleh cahaya matahari pagi. Doni terbaring di sebelahnya. Mulutnya terbuka sedikit, masih terengah. Joko berdiri di luar, menatap jalan sepi dengan wajah lelah tapi penuh kelegaan. Pagi, suara Aji pelan. Joko menoleh, lalu mengangguk. Iya, kita masih hidup. Doni terbangun dan langsung duduk. Tadi malam itu, beneran? Tak ada yang langsung menjawab. Tapi ketiganya tahu, itu bukan mimpi. Luka-luka di tubuh mereka masih terasa. Pakaian mereka masih kotor. Dan yang paling tak terbantahkan, di ujung jalan tanah, tepat di tengah perempatan kecil, ada sesuatu tergantung di atas tiang bambu. Sebuah boneka botak dengan senyum lebar menakutkan, menggantung perlahan di tiup angin. Mereka tak berkata apa-apa, hanya menatap, diam, dan perlahan mulai berjalan menjauh. Tak ada yang ingin menengok ke belakang lagi. Setelah beberapa hari, hidup mereka perlahan kembali normal. Mereka saling berjanji untuk tidak pernah lagi masuk ke dalam hutan itu. Bahkan nama Rudy tak lagi disebut, hanya dikenang dalam hati. Tapi malam-malam tertentu, saat suasana terlalu sepi dan angin bertiup pelan, Doni masih merasa seperti mendengar bisikan. Senyummu belum lebar, Doni. Dan kadang, di cermin kamar mandi, saat ia menyikat gigi atau mencuci muka, ia mendapati sesuatu aneh di pantulan kaca. Bayangannya sendiri. Tersenyum terlalu lebar. Namun ia selalu cepat-cepat berkedip, mengibaskan rasa takut. Karena seperti kata Aji, kita belum mati, berarti kita menang, kan? Tapi jauh di dalam hutan yang tak lagi mereka datangi, di bawah pohon beringin tua, lubang itu masih ada. Dan sesosok makhluk berkepala botak duduk bersila, tersenyum menatap barisan boneka-boneka baru di sekelilingnya. Pertunjukan belum selesai, penonton baru masih akan datang. Dan semua akan ikut tersenyum selamanya.